Ya kan, jadi maka dari itu kita harus menjaga itu supaya generasi masa depan masih bisa memakainya dengan baik kan. Betul. Terus apalagi kita tahu bahwa bumi ini tidak bertambah. Benar, betul Pak. Bumi itu aja segitu-segitu aja gitu. Mau kita bikin reklamasi ya tetap aja segitu gitu ya kan. Jadi makanya itu yang harus kita jaga. Itu satu-satunya yang kita miliki. Sedangkan manusianya bertambah terus kan gitu loh. Apa kabar Sobat Iwa? Kita bertemu kembali dalam program Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Kita hari ini kehadiran tamu Pak Cosmas Gozali, seorang profesional arsitek yang akan kita ajak untuk ngobrol-ngobrol santai. Pak Cosmas, apa kabar? Baik, apa kabar? Ya, kita hari ini mau bahas tentang bagaimana tren green living ya, karena kita tahu beberapa waktu kemarin soal eco living dan segala hal yang berkaitan dengan green itu menjadi isu nasional ya Pak ya. Dan kita ingin tahu kira-kira seberapa concern kalangan millennials atau Gen Z mereka terhadap ide green ini dan bagaimana implementasinya pada industri properti. Itu yang akan jadi topik bahasan kita nih Pak Cosmas ya. Baik. Ya, baik Sobat Iwa. Saya ingin bertanya kepada Pak Cosmas begini Pak Cosmas. Dalam keseharian Bapak sebagai arsitek, seberapa besar Bapak melihat concern dari kalangan millennials atau generasi kekinian ini terhadap hal-hal yang sifatnya green, seperti sampah, kemudian konsumsi listrik, AC, kendaraan bermotor, seperti itu Pak. Ya gini, saya melihatnya bahwa generasi saat ini ya, mulai dari generasi milenial sampai Gen Z dan sebagainya itu dia punya tujuan hidup itu sudah berbeda daripada generasi-generasi sebelumnya ya, karena mereka sudah hidup dalam keadaan dunia di mana ekonomi sudah lebih stabil ya, sudah lebih baik ya, terus kemudian juga sosial media sudah berkembang sedemikian rupa ya, jadi sehingga mereka itu lebih banyak mengetahui apa yang terjadi di ujung dunia yang lain, yang kita zaman dulu mungkin generasi-generasi sebelumnya menjadi sulit, nggak tahu, dia hanya tahu seperti katak di dalam tempurung ya. Nah jadi tujuan hidup itu sudah berbeda. Kalau generasi sebelumnya mungkin adalah tujuan hidupnya adalah kepada perbaikan ekonomi harus menjadi stabil dan sebagainya. Nah, sekarang mereka tuh enggak, mereka tuh adalah well-being ya. Kita tahu banget ya anak generasi sekarang tuh istilahnya kalau susah dikit harus healing dan sebagainya. Bukannya tanda negatif, tapi kita melihat bahwa itu adalah orientasi kehidupan mereka ke sana. Nah, bagaimana bisa mereka well-being mereka itu bisa tercapai kalau dunianya sendiri tidak mensupport itu kan. Nah, sehingga mereka menjadi concern terhadap keadaan dunia ini. Jadi properti kan adalah bagian daripada kehidupan dunia ini kan. Nah, jadi misalnya bangunan itu harus hijau. Ya, bangunan hijau itu bukan sekedar banyak tanaman dan sebagainya ya kan, tapi misalnya menggunakan banyak recycling material ya, karena mereka tahu, mereka lihat sekarang terjadi banjir di mana-mana, sampah penumpukan. Itu mau gimana? Kalau dunia ini makin lama makin besar, makin banyak orangnya, itu juga akan sampah. Terus mereka hidup seperti apa nanti gitu? Apakah mereka punya tempat-tempat seperti itu lagi ya, karena itu concern mereka gitu loh. Jadi maka mereka sendiri secara tidak langsung atau tidak sadar ya, mereka akhirnya melihat ke arah-arah hal seperti itu gitu ya. Nah jadi mereka pasti akan mencari tempat-tempat yang istilahnya hunian yang menjadi lebih nyaman buat mereka ya, mereka bisa lebih recycling hidup mereka itu menjadi lebih nyaman, lebih baik ya. Nah tentu saja akhirnya properti yang mengarah kepada green living itu menjadi acuan lebih utama pada mereka. Sejauh ini Pak Cosmas, kalau kita lihat tren yang berlaku atau terjadi di industri properti di Indonesia, konsep smart living, green living ini kan dari seingat saya itu sekitar 2000-an awal itu sudah mulai didengungkan oleh big developers di Indonesia. Apakah tetapi waktu itu masih kita bicara tentang jangan-jangan ini cuma gimmick marketing saja. Nah, yang Pak Cosmas lihat per hari ini dari sisi konsep arsitekturnya, penataan lingkungan atau kawasannya, seberapa
banyak atau seberapa concern dari sisi supplier properti? Iya, masalahnya kan zaman dulu memang ini kan udah 20 tahun ya sebenarnya kita ngomongin green living, tapi kan kesalahan daripada produsen selama ini bahwa konsep green living itu selalu dijual mahal. Iya kan? Nah, sehingga banyak orang ya biar bagaimanapun developer pasti akan memilih sesuatu yang lebih memberikan keuntungan kan. Sehingga konsep green itu jadi konsep green itu seperti jalan di tempat kan istilahnya kan. Konsumsinya para elit begitu. Iya, hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu loh. Nah, tapi kan setelah misalnya 2-3 tahun yang lalu terjadinya COVID ya. Itu kita semua seluruh dunia sadar sekali ya bahwa kehidupan kita itu sebenarnya akan menjadi lebih baik kalau kita berada di alam. Ya, betul. Ya, nah alam itu juga harus baik karena tiba-tiba kan kita lebih banyak berada di ruang luar karena kontaminasi virus itu menjadi lebih sulit ya dibandingkan di dalam ruang tertutup dan sebagainya. Nah, itulah kesadaran secara umum itu tiba-tiba orang mengatakan ini udah nggak ada pilihan lagi gitu loh. Kita harus ke sana. Karena kalau enggak kita semua yang musnah gitu loh. Bukan hanya orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Kan virus waktu COVID itu kan tidak memilih. Betul. Siapapun juga kan. Betul. Baik dia pengguna atau kan developer juga bisa kena gitu loh. Betul. Nah, ya sehingga ini membuka mata semua pihak mengatakan oke, kita harus mencari metode supaya konsep green living ini, recycling material dan sebagainya menjadi lebih affordable. Karena segala sesuatu konsep ini harus masuk ke segala lapisan. Ya, nggak bisa hanya lapisan di atas aja, sampai ke lapisan bawah pun juga harus. Ya. Nah, tapi ada hal yang paling penting yang menjadi suatu kesimpulan adalah bahwa semua bangunan atau hunian yang ke depan ini pasti harus mempunyai ruang-ruang terbuka. Ya. Nah, karena menciptakan ruang terbuka yang paling murah sebenarnya kan. Benar. Ya, nah jadi itu adalah konsep dasarnya mereka. Ya, karena kita banyak sekali kadang orang kan sekarang kita lihat aja tuh yang namanya taman-taman, park-park semua gitu itu plaza semua itu kan ramai ya penuh dengan orang-orang lebih senang di ruang terbuka gitu loh. Gitu. Iya. Iya, Pak Kosmas, Sobat Iwa, kalau Anda pernah mendengar atau mendapatkan informasi atau menyaksikan di YouTube barangkali ada seorang millennials kalau tidak salah dari Eropa, dari negara dari Swedia kalau saya dari Swedia ya apa Denmark saya lupa ya Greta Thunberg kalau nggak salah namanya. Dia bicara di PBB tentang bagaimana concern dia sebagai representasi dari kelompok anak muda terhadap situasi dunia yang semakin parah, semakin rusak dari sisi lingkungan. Dan per hari ini Pak Kosmas, saya lihat kita lebih banyak menyaksikan yang bicara green ini kebanyakan dari generasi tua, generasi kita lah ya. Dari milenial kita di Indonesia belum banyak nampak atau bagaimana? Sebenarnya sudah ya, cuman memang mungkin belum terlalu kedengaran terlalu banyak ya. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya banyak sekali generasi-generasi muda yang sudah menciptakan produk-produk ya dari recycling material misalnya kita tahu bahkan ada fashion ya tas dan sebagainya itu dari sampah-sampah plastik dan sebagainya itu semua generasi-generasi muda. Cuman memang tangkapan promosi itu mungkin di Indonesia tidak sebesar seperti di luar negeri ya, sehingga mereka-mereka yang asalnya dari Indonesia menjadi lebih dikenal di luar negeri daripada di Indonesia sendiri gitu loh. Nah makanya itu yang saya rasa kewajiban kita untuk mengangkat orang-orang tersebut atau karya-karya tersebut ke dunia kita supaya lebih banyak orang tahu gitu loh, choicesnya apa gitu ya kan. Dan mereka bisa menjadi semacam ikon lah untuk mengkampanyekan bagaimana. Saya tahu, seingat saya dari zaman dulu anak saya tuh paling cerewet tuh kalau kita belanja ya kan di supermarket dan sebagainya. Dia selalu ngomel kalau kita nggak bawa tas sendiri katanya jangan terus udah gitu juga kita harus pilah di rumah antara sampah plastik, kaleng, kertas dan sebagainya. So jadi anak saya adalah generasi mereka kan yang muda-muda ini gitu. Jadi saya melihat sebenarnya kesadaran itu udah banyak yang terjadi sih. Pak Kosmas, ini kita bicara bisa berpindah dari sisi produser atau supplier properti, lalu kemudian konsumen yang adalah generasi milenial, tapi tetap dalam frame green, Pak. Kalau kita bicara hari ini, Pak, sebagai arsitek, Pak Kosmas melihat apakah cukup sulit untuk para developer maupun konsultannya atau arsiteknya mengadopsi
poin-poin apa saja yang menjadi representasi dari konsep green tersebut di dalam konsep bangunan yang dikembangkan oleh developer? Sebenarnya sama sekali nggak sulit ya. Jadi yang paling penting adalah nomor satu ya. Kita tidak bisa mengandalkan sistem misalnya pencahayaan dan pengudaraan itu yang paling simpel. Pencahayaan dan pengudaraan dari teknologi. Ya, jadi yang harus kita andalkan adalah alam. Jadi cross ventilasi itu penting. Nah, gimana bisa terciptanya cross ventilasi? Berarti kan harus ada bukaan-bukaan atau ada courtyard, ada taman dan sebagainya. Jadi mau besaran seperti apa rumahnya, 60 meter persegi kayak 45 meter persegi tanahnya, buatlah itu courtyard. Ya, walaupun mungkin hanya 1,5 kali 2 meter persegi, tapi itu bisa membuat cross ventilasi. Itu harus dan courtyard itu kan bukan selalu harus taman ya istilahnya. Betul. Itu bisa menjadi teras terbuka dan yang penting adalah aliran udara sama sinar matahari bisa masuk secara alamiah. Itu hal yang paling simpel. Dan itu tidak bergantung pada seberapa luas lahan atau di mana lokasinya, apakah di pegunungan atau di nggak tergantung, iya sama sekali nggak. Itu bisa dibuat dimanapun juga. Kan sebenarnya gini loh, kalau kita lihat bangunan tradisional, arsitektur tradisional kita, itu kan selalu penuh dengan courtyard gitu loh, ya kan? Atau istilahnya dibangun di courtyard yang besar ya dengan bangunan-bangunan yang terbagi-bagi ya. Jadi kita tuh semua ruangan itu selalu berhubungan dengan ruang luar, ya kan? Nah karena tanah semakin mahal, kota semakin sempit, ya kan? Lahan-lahannya, maka dibuatlah bangunan-bangunan yang kompak dan karena dia kompak terus orang berpikir ngapain buang-buang lahan 2 meter persegi atau 3 meter persegi untuk taman atau untuk teras, mendingan dijadiin ruangan ya kan. Nah dari sana apalagi waktu di tahun 60-an 70-an ya di mana aircon itu menjadi hit orang bilang semua gampang lah nanti pakai AC aja semua juga bisa jalan gitu ya kan. Nah ini semua udah tidak berlaku, jadi developer bisa lakukan itu gitu loh ya. Nah belum lagi nanti memakai material-material baru. Ya kan, misalnya paving jalanan itu banyak banget yang dari sampah plastik. Benar, betul. Ya kan, terus jendela aluminium atau PVC, UPVC juga dari recycling material bisa, ya kan. Terus lapisan-lapisan lantai misalnya, lantai juga banyak kan sekarang misalnya yang kelihatannya kayak teraso dan sebagainya, padahal itu sebenarnya adalah hasil dari sampah-sampah yang diolah kembali gitu loh, ya kan. Nah itu, jadi itulah yang harus dibicarakan ya kepada produsen. Dan saya yakin ya sekarang tuh masalahnya produsen kan juga karena itu suatu teknologi, jadi dia anggap harganya dia jualnya mungkin kalau demandnya sedikit jadi dia jualnya mahal kan. Tapi kalau semua developer sudah berlomba-lomba ya untuk memakai material-material yang seperti itu, udah pasti akhirnya produsen juga pikir volume yang dia uber ya kan, profitnya, marginnya bisa diturunin ya, tapi profit secara keseluruhan tetap besar kan. Nah dengan itu menjadi material-material itu menjadi lebih affordable dan mungkin juga menjadi lebih mudah karena dari sisi developer sendiri sekarang sudah mulai ada peralihan generasi ya Pak, dari sudah lebih mudah menangkap. Nah itu juga, jadi kan kita mengharapkan kan generasi yang kedua atau yang ketiga dari developer besar ini sudah mulai masuk untuk di manajemen industri properti ini ya, sehingga mereka juga mulai sejalan dan sepadan dengan pikiran pasar market. Jadi sebenarnya ada dua sistem ya di dalam properti ini ya. Developer bisa mengikuti tren atau dia juga bisa menciptakan tren. Betul. Kalau saya tuh selalu nganjurin developer menciptakan tren ya kan, karena dengan dia menciptakan tren itu sebenarnya marketnya bisa resiko memang ada selalu, tapi sebenarnya kalau dia sukses tuh bisa sukses banget gitu. Tapi memang nggak semua developer berani di situ gitu kan untuk menciptakan. Ada yang mau main safe aja, ya udah kita ikutin tren aja gitu ya kan. Nah seperti itu. Ya Sobat Iwa, jika Sobat pernah mendengar tentang konsep green living ini di beberapa mungkin 10-15 tahun yang lalu seperti yang tadi Pak Kosma sampaikan, barangkali masih abstrak saat itu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa ini cuma kampanyenya para developer untuk menaikkan penjualan mereka pada properti-properti yang premium begitu. Tapi hari ini tidak lagi. Hari ini fakta di mata kita bahwa teman-teman anak-anak kita yang usia milenial, mereka hari ini lebih menyukai konsep properti yang cenderung terbuka seperti yang Pak Kosma sampaikan tadi. Dan itu juga diadopsi oleh banyak pelaku-pelaku bisnis seperti kuliner, membangunnya sebagai tempat ngumpulnya anak-anak milenial dan konsepnya cenderung terbuka ya. Kita kalau ngeliat di restoran atau kafe-kafe gitu kan,
di dalam pakai AC, di luar teras yang kiri ramean di luar daripada di luar ya. Walaupun sebagian emang suka merokok misalnya, tapi tetap aja mereka akan memilih gitu ya kan. Atau bahkan kalau kita memilih di dalam karena di dalam lebih sepi misalnya gitu loh, ya kan. Tapi konsep itu udah ke sana gitu loh, ya kan. Jadi ya saya juga senang sih karena mungkin dulu kan saya sekolah di Eropa, jadi kita terbiasa untuk berada di luar ya. Betul. Justru apalagi kita yang udah mengalami 4 musim setahun, ya kan begitu spring and summer, wah kita tuh happy banget berada di luar karena winter kita nggak mungkin ada di luar kan gitu loh. Jadi kita menghargai alam, udara, panasnya matahari dan sebagainya, tanaman itu akan lebih tinggi pada saat kita mengalami masa-masa susah gitu loh. Nah, sebagai arsitek, Pak Kosmas, apakah semua arsitek punya apa namanya, ya saya pikir pasti mampu lah karena mereka profesional gitu. Tapi ada semacam satu gerakan bersama juga dari para arsitek untuk mendorong isu green ini? Ada kan, seminar juga banyak dan sebagainya ya kan, dan itu memang harus dikembangkan terus menerus ya kan. Tapi ya kadang-kadang kan kita bicaranya tergantung kan, proporsi arsitek ini kan arsitek mudanya juga banyak ya kan. Nah arsitek muda ini kan istilahnya dalam tanda kutip masih harus hidup tuh, jadi tergantung dari klien ya kan. Nah, kalau kliennya nggak sadar, ya kliennya ngotot, ya mereka terpaksa ikutin maunya klien, kalau nggak mereka kehilangan proyek kan. Tapi kan kalau yang lebih senior udah bisa istilahnya bukan memaksakan, tapi mengconvince ya, meyakinkan klien bahwa ini adalah konsep yang lebih baik gitu loh, ya kan. Jadi itu yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi ya, kita ngomongin yang namanya green architecture ya. Kalau saya tuh melihatnya bukan hanya dari sistem, dari material yang dipakai. Ya, saya tuh selalu menambahkan faktor lain, yaitu bagaimana material-material itu atau pekerjaan proyek properti ini juga bisa banyak melibatkan masyarakat kecil atau UMKM. Ya, jadi buat saya green itu juga menghidupkan ekonomi masyarakat kecil. Betul. Ya. Nah, jadi makanya kita di sini kan di Indonesia tuh sangat kuat terhadap craft ya. Nah, jadi pekerjaan arsitektur yang besar-besar itu harus ada sebagian porsinya yang kita sisakan untuk pekerjaan craft ya, supaya masyarakat kecil UMKM ini juga ikut berputar secara ekonomi melalui proyek-proyek besar. Itu green plus itu, Pak. Iya. Iya. Sobat Iwa, kita sudah banyak ngobrol dengan Pak Kosmas tentang bagaimana konsep green living ini di kalangan anak-anak muda atau generasi milenial, dan ternyata hari ini sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Tapi yang paling penting juga adalah kebutuhan dari bumi ya Pak, untuk diselamatkan. Nah, karena situasi hari ini kalau kita bicara tentang kondisi bumi, maka kita tidak bisa diam. Saya kebetulan dari NTT Pak, dan di sana beberapa tahun yang lalu siklon dan bencana Pak. Nah, sehingga saya kadang-kadang bicara tentang campaign lingkungan, itu saya cenderung mengacunya pada bagaimana anak-anak saya, keturunan dari anak cucu kita, apa yang akan kita waris, seperti apa kehidupan mereka di masa depan kalau hari ini kita tidak selamatkan bumi. Sebenarnya kan saat ini kita itu kan hanya dipinjamkan bumi ini, kan kita hanya dipinjamkan. Yang sebenarnya yang memiliki adalah generasi masa depan, ya kan. Jadi maka dari itu kita harus menjaga itu supaya generasi masa depan masih bisa memakainya dengan baik kan. Betul. Terus apalagi kita tahu bahwa bumi ini tidak bertambah. Benar, betul Pak. Bumi itu aja segitu aja gitu. Mau kita bikin reklamasi ya tetap aja segitu gitu ya kan. Jadi makanya itu yang harus kita jaga. Itu satu-satunya yang kita miliki. Sedangkan manusianya bertambah terus kan gitu loh. Makanya kan reaksi alam itu misalnya kayak disaster dan sebagainya itu adalah sebenarnya untuk mencari keseimbangan ya, gitu loh, supaya mungkin kapasitas manusianya juga akhirnya harus dikurangin secara alamiah gitu loh. Dan ketika Iwa TV mengangkat tema tentang green property, green living, ya itu merupakan satu bagian dari concern kita untuk menyelamatkan bumi dengan terus-menerus bicara tentang green, mendorong konsep green living, green property ini agar semua Sobat Iwa juga tentu sepakat dengan apa yang kita lakukan. Pak Kosmas, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita sudah ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Sobat Iwa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.
Iwa TV The Pilot, Simply Inspiring. Saya Ferdinand Namak dan Pak Cosmos Cosmos Ghazali. Ghazali undur diri, sampai jumpa.